Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa El Sinta? Senang sekali pastinya saya Mary Putrian menjumpai Anda malam hari ini. Berbicara tentang umroh atau perjalanan ibadah tentunya adalah impian bagi semua umat muslim di dunia. Tapi tentunya mungkin banyak sebagian dari Anda mengalami kendala untuk bisa menjalankan ibadah umroh. Mungkin dari kuota yang terbatas atau pengurusan visa yang tidak bisa dilakukan sendiri atau mungkin dari segi biaya. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentunya pemirsa kalau Anda memiliki kesulitan masalah biaya. Sudah ada jalan keluarnya malam hari ini untuk Anda bisa melakukan ibadah umroh seorang diri ataupun juga bersama keluarga. Nah, kita akan berbincang dengan Bapak Haji Yulianto sudah hadir bersama saya. Apa kabar Pak Haji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah baik dan sehat. Senang sekali ya Pak Haji kembali lagi. Pak Haji, kalau kita berbicara umroh seperti yang pemirsa juga ketahui, pasti Anda sering menyaksikan acara ini bahwa Pak Haji Yulianto ini sudah memiliki program yang tentunya program ini sungguh sangat bisa membantu khususnya adalah buat umat muslim yang ingin menjalankan ibadah umroh. Kalau tadi di awal saya katakan terkadang kalau umroh itu kan tidak bisa sendiri ya Pak, pengurusan visa, ada kuota juga terbatas, dan yang paling menjadi sebuah masalah adalah biaya. Betul. Karena tentunya biaya umroh setiap tahunnya itu meningkat, apalagi dengan dolar yang semakin tidak terkendali gitu ya naik turunnya. Gitu. Nah, bagaimana yang ditawarkan oleh yayasan Bapak sendiri untuk bisa membantu gitu umat muslim yang ingin menjalankan ibadah umrah? Ya, baik. Senang sekali saya kenal dengan Mbak Mary Putrian ya hari ini. Yang pertama talkshow bareng saya, mudah-mudahan silaturahmi akan berlanjut menjadi suatu keberkahan tentunya. Ya, pemirsa El Sinta dimanapun berada, malam hari ini ketemu kembali dengan saya, acara rutin di acara EBCIS setiap malam Sabtu ya untuk membahas umroh dan talangan. Ya, memang ada fenomena yang menarik sekali di mana kesadaran saudara-saudara kita umat muslim untuk berangkat umroh saat ini itu luar biasa. Di mana antrian di mana-mana terjadi, ribuan orang. Bahkan info terakhir untuk setiap tahunnya ada kurang lebih 700.000 jamaah dari Indonesia yang berangkat umroh. Kenapa? Hal itu dipicu oleh antrian haji yang panjang. Di mana sekarang ini orang mendaftar haji tahun ini mungkin berangkat 15 tahun lagi, 16 tahun, 17 tahun. Bahkan kemarin ada satu daerah yang saya ketemukan di daerah Kalimantan. Di sana antrian sekarang sudah 28 tahun. Artinya kalau usia sudah 70 tahun baru daftar haji, kemungkinan bisa berhaji itu akan sangat kecil sekali. Jadi idealnya ya bayi lahir daftarin haji. Mudah-mudahan nantinya ketika dia dewasa ada kesempatan untuk berangkat haji. Nah, munculnya fenomena haji yang panjang menjadikan orang berbondong-bondong mencari alternatif untuk melepas kerinduannya kepada Baitullah dengan melakukan ibadah umroh. Nah, seperti tadi Mbak Mary sampaikan, umroh itu tidak hanya sekedar punya paspor, ngurus visa, birokrasi dan lain sebagainya. Kita nggak bisa berangkat umroh sendiri meskipun kita punya uang, tetapi harus melalui penyelenggara yang disebut tour and travel haji dan umroh. Permasalahannya muncul di Indonesia ini, tour and travel haji umroh itu yang terdaftar itu lebih dari 6.000. Namun yang berizin itu nggak nyampe 10%-nya. Inilah yang menjadi masalah serius ketika kita berumroh timbul masalah, ternyata perusahaannya itu adalah perusahaan yang belum berizin. Maka kami mengingatkan juga kepada penonton El Sinta dimanapun berada, tidak harus umroh bareng saya. Namun ketika punya niat umroh, hati-hati. Pastikan bahwa tur penyelenggaranya adalah tur penyelenggara umroh yang berizin dari Kemenang. Sekarang udah zaman yang canggih ya, artinya ketika ada, oh ini perusahaannya apa? Langsung saja diketik di internet, di Google juga akan keluar apakah perusahaan itu berizin atau tidak. Nah, fenomena ini banyaknya jamaah yang mau berangkat menjadikan banyak biro umroh yang berhadir yang tidak berizin, dan yang jadi masalah adalah banyaknya umroh-umroh dengan tarif murah. Kita sering mendengar ya, gagal berangkat, jamaah terlantar, sudah berangkat nggak bisa pulang, dan macam-macam. Nah, itu semua adalah banyaknya umroh-umroh ilegal yang menggunakan tarif-tarif murah. Ini juga hati-hati kalau ditawarin sebuah umroh dengan biaya murah. Nah, kami hadir di sini untuk
membantu saudara kita umat muslim dimanapun berada ya, bukan hanya Jakarta, tapi dimanapun berada di Indonesia, ketika ingin umroh namun dananya terbatas, keinginannya yang kuat namun dana terbatas, bisa menghubungin kami. Karena apa? Malam hari ini UFO hadir untuk menawarkan pinjaman 20 sampai 25 juta kepada umat muslim dimanapun berada untuk mewujudkan impiannya berangkat ke Baitullah. Syaratnya gitu Pak, apa sebenarnya yang diberikan? Syarat untuk dapat pinjaman. Dapat pinjaman. Syarat dapat pinjaman pertama kali muslim. Yang kedua niat. Jadi kalau dia udah muslim, punya niat, sudah cukup. Jadi hanya syaratnya adalah muslim dan punya niat, gitu ya Pak. Berarti memang syarat yang sangat mudah sekali. Yang seperti kita ketahui tentunya pemirsa, kalau kita ingin melakukan pinjaman, pasti kan adanya survei, adanya jaminan yang harus dilakukan gitu. Apalagi ini adalah dana yang tidak kecil, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Ya kita kredit motor yang harga 10 juta aja harus ada survei, wawancara, keluarga terdekat yang bisa dihubungin, slip gaji, rekening bank 3 bulan terakhir. Nah, itu ketika bicara pinjaman untuk dunia. Tapi malam hari ini kami memberikan pinjaman karena Allah. Jadi dasar hukum kita adalah Al-Hadid ayat 11. Ya, barang siapa yang memberikan pinjaman di jalan Allah, maka yang meminjamin maupun yang dipinjamin sama-sama mendapatkan pahala. Dan malam hari ini saya berniat untuk memberi pinjaman semata-mata karena Allah. Maka pinjaman itu tidak ada syaratnya. Tidak perlu slip gaji, tidak perlu rekening koran, tidak perlu rekomendasi. Tidak ada. Tidak ada jaminan juga. Tidak perlu ada BPKB motor, mobil, sertifikat tanah juga tidak perlu. Tidak perlu juga ada riba. Artinya pinjam 20 juta akan kembali 20 juta. Selama berapa lama? Selama 2 tahun. Jadi siapapun ini adalah suatu kesempatan. Keislaman kita akan teruji ketika kita sering mengatakan, mau nggak umroh? Mau dong, begitu ya. Ketika orang ditawarin umroh itu semuanya mau. Aku pingin, aku udah lama loh berdoa untuk bisa umroh. Namun ketika kesempatan ini datang, belum tentu orang berani memutuskan. Tentunya sesungguhnya adalah kembali lagi ke niat dari setiap jiwa. Betul. Ya Pak ya. Kalau memang Anda pemirsa sudah memiliki niat gitu ya untuk melakukan perjalanan ibadah umroh, tapi Anda juga mungkin mengalami sebuah kendala biaya. Nah, malam ini sudah ada sambutan niat ya Pak ya. Sudah ada jalannya dan juga solusinya buat Anda bisa menjalankan ibadah umroh gitu. Ini tidak adakah mungkin syarat-syarat dari usia? Oh, enggak ada. Jadi dari 0 bulan sampai jompo pun boleh. Oh, dari 0 bulan sampai jompo pun juga boleh. Jadi ya? Misalnya ada tetangga saya nih, seorang janda yang sudah sepuh, yang selalu mimpi untuk umroh, padahal kondisinya pun sudah lumpuh misalnya. Bisa nggak? Boleh. Ada masih muda, boleh. Nggak punya pekerjaan, boleh. Silahkan. Di sini hanya masalah niat. Siapapun Anda, siapapun penonton El Sinta, siapapun dimanapun selama ingin ke Baitullah, silahkan, kami akan memberikan kemudahan. Sepertinya mungkin ini adalah sebuah jawaban dari doa Anda nih selama ini pemirsa ya, kalau Anda sudah sungguh sangat meniatkan di dalam doa Anda gitu ya. Dan ini sekarang gitu kita tahu kalau niat kita sesungguhnya adalah tertuju kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu dari segala macam pintu. Ya Pak ya. Saya ada ribuan jamaah yang berangkat dari El Sinta untuk bulan Desember sampai bulan Maret. April minggu pertama ada 610 jamaah yang berangkat dari penonton El Sinta. Dan yang sangat menarik, sebagian dari mereka adalah bukan penonton El Sinta. Saya tanya, apakah memang mereka nonton? Oh enggak, saya kebetulan saja tiba-tiba saya nyetel ada acara ini. Jadi ini suatu langkah kecil yang hari ini, malam ini menonton siaran kami itu sudah suatu keberkahan. Ketika dia mendapatkan kesempatan untuk melihat acara kami, ini loh doa-doa yang mungkin selama ini
didengar oleh Allah dan malam hari ini bisa menyaksikan acara kita. Iya, terkadang mungkin ya seperti yang pernah saya baca juga bahwa Allah tuh memberikan rezeki itu dari berbagai macam cara, gitu ya. Rezeki bukan hanya sebuah materi saja, tapi mungkin juga sebuah jalan, gitu kan ya, untuk Anda bisa melakukan ibadah umroh. Nah, tapi bagaimana caranya Pak untuk bisa mengikuti program dari Bapak gitu loh? Ya. Jadi untuk siapapun pendengar El Sinta dimanapun berada, yang tertarik dan ingin berangkat ke Baitullah dengan mendapatkan pinjaman tanpa syarat, kami setiap hari Sabtu dan Minggu di Islamic Center kami membuka acara kumpul jamaah, silaturahmi jamaah. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan dilanjutkan bagaimana caranya untuk bisa mengikuti gitu ya seminar ini, dan juga tentunya tidak dipungut biaya sama sekali tidak ya Pak biaya. Ya. Ini baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi untuk Anda. Pemirsa, jika keinginan kita hanya tertuju kepada Allah Sang Pencipta kita, tentunya Allah akan membukakan jalan kepada kita semua dari berbagai macam cara. Terkadang cara-cara itu tidak terduga, bahkan kita sendiri pun suka terheran-heran mengapa cara itu bisa dengan mudah datang ke kita. Sama saatnya seperti malam hari ini. Ini adalah mungkin saja bisa menjadi jawaban dari doa-doa Anda selama ini yang ingin melakukan ibadah umroh. Tapi mungkin terkendala dengan biaya. Yang sekarang kita ketahui bahwa biaya umroh mungkin memang tidak murah ya. Gitu. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda mungkin hanya memiliki tabungan yang memang hanya cukup 10 juta misalnya. Anda tidak perlu khawatir, sementara umroh itu 30 juta biayanya Pak ya. Nah, ini sudah ada program yang akan membantu Anda. Cukup mudah sekali, syaratnya hanya Anda adalah seorang muslim dan tidak akan adanya bunga ya, dan tidak akan adanya jaminan, tidak akan adanya juga wawancara, survei, tidak ada. Semuanya hanya cukup muslim dan yang memang niat untuk melakukan ibadah umroh. Nah Pak, tapi besok ini kan ada seminar. Seminar ini pun juga tidak dipungut biaya, gitu ya Pak. Seminar ini dikhususkan untuk apa sebenarnya Pak? Ya, jadi kalau malam hari ini kan waktu kita sangat terbatas, cuma 1 jam. Jadi banyak penjelasan teknis yang mungkin kurang dipahami secara utuh. Ya. Apa sih semangat umroh, bagaimana? Banyak di antara yang hadir tadinya tidak ada keinginan. Namun setelah hadir di acara kami, banyak sekali yang kemudian memutuskan untuk berangkat umroh. Kenapa? Mbak Mary, kalau kita setahun tidak nengok orang tua, rasanya ada hal yang aneh. Kurang. Kalau keluarga kita atau mungkin orang tua kita sudah meninggal, kita nggak pernah nengok kuburnya, lama-lama kita dianggap orang durhaka. Nah, mari pada kesempatan hari ini saya ingin mengusik hati kecil penonton semuanya. Sebelum kita semuanya meninggal, karena makhluk yang bernyawa pasti meninggal. Pasti mati. Sebelum kita meninggal, minimal sekali dalam hidup kita pernah ke Baitullah. Minimal sekali dalam hidup kita pernah ke makam Rasulullah. Benar sekali. Mudah-mudahan dalam sekali kita ke Baitullah, dalam sekali kita ke makam Rasulullah, di situ akan banyak keberkahan. Saya pernah melakukan wawancara, berkali-kali saya sering melakukan wawancara, tindakan apa yang dilakukan ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Hidup ini sekarang sangat sulit, Mbak. Usaha yang susah, dagang yang rugi, punya keluarga yang tidak harmonis, lama berkeluarga belum punya anak, yang punya anak susah diatur, yang mau bekerja juga susah, yang sudah punya kursi digoyang-goyang terus, dan lain-lain. Masing-masing orang punya akselerasi masalah yang berbeda-beda. Dan ada hal yang menarik ketika saya tanyakan, ketika Anda punya masalah seperti itu, apa yang dilakukan? Tidak ada orang menjawab Baitullah. Tidak ada. Jawabannya itu ya ke paranormal, ke guru spiritual, ke dukun, ke psikologi, dan lain sebagainya. Dan lebih cenderung orang akan ke paranormal dan dukun.
Iya. Atau sekarang bahasa halusnya guru spiritual. Padahal sama. Padahal sama ya Pak. Padahal sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa kita dari ciptaan Allah gitu ya. Ya mesti harus kembali kepada Allah. Kita kepada si pencipta. Nah, gitu. Padahal Al-Quran di situ jelas. Datanglah ke Baitullah, datang ke Masjid Nabawi. Di sana akan ada banyak tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Iya, benar. Ketika kita punya masalah, kenapa kita nggak berdoa saja di Masjid Nabawi? Ketika kita ingin tobat, kenapa kita nggak bertobat di Masjidil Haram? Ketika kita mengharapkan keturunan, kenapa kita nggak berdoa di sana? Ketika kita ingin usaha kita lancar, kepingin kita dapat jodoh, di sana semuanya ada. Tempat-tempat di situ ada Hijri Ismail, ada Makom Ibrahim, ada Multazam, ada Sofa Marwah, dan lain sebagainya. Kita sambut tamu kita. Oke, baik. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Astuti di Jakarta. Ya, baik. Silakan Ibu pertanyaan langsung kepada Pak Haji. Iya, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ibu Astuti, senang sekali. Iya, saya juga senang sekali dengan ada berita umroh. Alhamdulillah Ibu. Cicilan gitu. Itu gimana caranya ya Pak Haji? Iya. Kita berangkat dengan cicilan. Maksudnya gimana Pak Haji, bisa dijelaskan sebelumnya? Terima kasih. Baik, saya akan jelaskan ya Ibu Astuti ya. Iya. Ya. Jadi Ibu Astuti dan teman-teman yang lain siapapun, yang saudara-saudara kita yang khususnya kaum muslimin, kami malam hari ini menawarkan pinjaman kepada siapapun, baik itu pribadi, perusahaan, keluarga, arisan, majelis taklim, mau berapapun, mau 10 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang pun nggak ada masalah. Kita akan kasih pinjaman maksimal 20 juta, maksimal 25 juta, minimal 20 juta tanpa syarat. Jadi kalau Ibu Astuti sudah ingin berangkat umroh, nah besok nih supaya penjelasannya utuh, bisa hadir di acara silaturahmi jamaah atau bahasa kerennya seminar. Seminar tentang tabung haji umroh, di mana kami pada malam hari ini mengundang kepada siapapun pemirsa El Sinta untuk bisa hadir di acara hari Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi dan Minggu sore. Silahkan pilih season yang mana yang ada waktu yang kosong untuk segenap penonton El Sinta. Silahkan SMS saja atau hubungin yang tertera pada layar Anda. Ada SMS center, ada telepon kantor, ada SMS ke karyawan-karyawan saya. Nanti akan dikirim undangan by SMS. Satu kali event hanya 60 orang. Jadi dibatasin, satu nomor telepon bisa untuk mendaftar banyak. Jadi kalau Mbak Mary atau Bu Astuti mau daftar untuk dirinya, suaminya, anaknya, mertuanya, ibunya, boleh. Sekeluarga besar boleh. Gitu ya? Saya mau datang 10 orang, boleh. Saya mau datang 5 orang, boleh. Yang penting pesan tempat dulu. Pesan tempat dulu, karena kenapa kok sampai sehari 2 kali, Sabtu dan Minggu atau 4 kali? Rata-rata yang mendaftar itu 700 orang. Yang mendaftar itu setiap saya di El Sinta itu yang SMS itu antara 700 sampai 2000 orang. Sehingga harus ada pendaftaran supaya apa? Supaya lebih kita bisa menyambutnya dengan baik. Dan di sana tidak dikenakan biaya. Kopi, teh, snack semuanya free, gratis. Semuanya gratis gitu ya. Jadi untuk Anda bisa datang dan mendapatkan undangan, caranya cukup mudah. Anda bisa melakukan SMS ataupun telepon yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda nih pemirsa ya. Jadi besok acara dari pagi, ada siang dan juga ada sore hari gitu ya. Hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan juga hari Minggu. Ya, yang sempat Sabtu pagi boleh, nggak sempat Sabtu pagi, Sabtu sore boleh. Nggak sempat Minggu pagi boleh, nggak sempat Minggu siang boleh. Jadi kita menyediakan 4 karena memang banyaknya antusias dari saudara-saudara kita yang ingin berangkat. Dan pastinya gini Pak Haji ya, kalau misalnya sampai diadakan seminar sebenarnya untuk lebih memperjelas lagi program ini gitu ya. Saya juga yakin bahwa banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, bener nggak sih gitu kan nih program ini. Nah, kendalanya apa sendiri sih Pak Haji? Ya, sebagian besar orang yang melihat, mendengar atau kami datangin untuk sosialisasi program tabung haji umroh, sebagian besar itu tidak percaya.
Karena kan makanya kalau berkata pinjaman pasti adalah Ya. yang paling mudah adalah gini, bunga. Pasti kan ada bunga. Ya. Artinya kalau saya memberikan pinjaman ada bunga, berarti saya sudah meminjamin bukan karena Allah. Karena jelas Al-Quran mengharamkan Kan, riba. iya. Gitu. Jadi di sini nggak ada. Jadi sebagian besar itu tidak percaya. Namun bagi saya semakin banyak yang tidak percaya itu berkah untuk saya. Kenapa? Karena semakin banyak ladang dakwah saya. Iya. Jadi saya nggak ada masalah. Banyak yang percaya, alhamdulillah. Banyak yang nggak percaya, ya alhamdulillah. Banyak yang ikut, saya senang sekali. Banyak yang nggak ikut, ya enggak apa-apa. Tetapi ketika kita punya masalah kehidupan, saya memberikan suatu solusi yang sangat mudah, bukan dengan ilmu perdukunan, bukan dengan ilmu paranormal. Ayo, saya ajak ke Baitullah. Silakan berdoa sendiri, bertobat sendiri, meminta sendiri, memohon sendiri untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak keturunannya, untuk orang tuanya. Silakan datang di sana. Semuanya punya kebebasan untuk berdoa. Nah, tentunya kalau kita menyadari pemirsa gitu ya bahwa kita gitu adalah produknya Allah dan setiap produk itu pasti ada buku panduannya, dan buku panduan dari produknya Allah adalah Al-Quran. Betul. Semua sudah sangat jelas sekali tertulis ya di ayat-ayat Al-Quran. Baik, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan setelah komersial break berikut ini, Anda bisa menghubungi line telepon interaktif kami untuk Anda bisa langsung bertanya dengan Pak Haji Julianto. Kami akan kembali lagi untuk Anda. Jika niat kita hanya tertuju kepada Allah, tentu Allah akan membukakan begitu banyak jalan kepada kita gitu ya untuk disambut, untuk kita bisa berkunjung ke rumah Allah. Karena saya yakin sekali bahwa setiap umat muslim di dunia pasti mengimpikan untuk bisa beribadah ke rumah Allah ya Pak ya. Nah, kembali lagi gitu ya, terkadang memang ada kendala-kendala yang mungkin saja membuat seseorang gitu, ataupun juga Anda nih pemirsa untuk mengurungkan niat untuk berangkat beribadah umroh. Salah satunya adalah masalah biaya. Nah, kalau Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung saja menghubungi line interaktif kami. Anda bisa langsung bertanya dengan Pak Haji untuk seperti apa sih ini programnya, dan bagaimana gitu, bulan apa saja diadakan umrohnya, berapa banyak nanti jamaahnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Pak ya, yang mungkin pemirsa juga ingin ketahui. Ya, jadi tadi mempertegas pertanyaan dari Ibu Astuti. Iya. Jadi syarat untuk menjadi dapat pembiayaan dari kami adalah harus membuka tabung haji umroh atau tahu. Nah, membuka tabung haji umroh, buka tabungannya di mana? Bukan di tempat saya. Jadi membuka tabungannya adalah membuka, saya kebetulan sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Artinya nanti membuka rekeningnya, rekening Haji Bank Mandiri. Nah, jadi caranya dengan membuka rekening Haji Bank Mandiri, atas nama siapa? Atas nama pribadi jamaah itu. Jadi kalau Mbak Mary mau berangkat umroh, yang menabung atas nama Mbak Mary. Di Bank Mandiri, bukan di saya. Jadi nabung di Bank Mandiri atas nama Mbak Mary. Nah, kalau nanti saldonya sudah 5 juta, Mbak Mary nabung kan, 100.000, 200.000, ada interaktif. Interaktif, dijawab dulu ya Pak ya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Mira. Ibu Mira, silakan Ibu Mira langsung pertanyaan dengan Pak Haji, Ibu Mira. Pak Haji, selamat malam. Selamat malam ya Ibu Mira. Ya. Saya mau tanya Pak Haji, itu Iya. kalau seminarnya itu di mana ya Pak Haji? Oh iya, kita dari tadi cerita seminar kita belum nyebutin. Iya. Iya. Jadi seminarnya besok itu di Islamic Center Bekasi, Bu. Jadi Center Bekasi. Jadi untuk Ibu Mira dan juga penonton yang lain, silahkan SMS ke SMS Center kami yang tercantum di dalam layar kaca. Nanti kami akan mengirimkan undangan dan menjelaskan tempatnya. Jadi waktunya, jamnya jam berapa, tempatnya di mana, silahkan SMS di SMS Center kami. Nanti Bapak Ibu akan kami
kasih jawaban tentang lokasi untuk seminar besok. Oke, jadi sebelum datang besok, SMS terlebih dahulu untuk Anda mendapatkan undangan gitu ya Pak ya? Sekaligus untuk registrasi. Benar, karena tentunya ini akan terbagi, ada pagi hari. Ada 4 season. Ada 4 season ya? Kali. Ada 4 kali, kita hanya membatasin untuk 60 orang. Karena memang tempatnya kalau pernah sampai 120 akhirnya cuma ribet, malah pada nggak paham. Benar-benar, karena ini tentunya adalah supaya Anda gitu ya bisa sangat paham sekali dengan program tabung haji umroh ini gitu ya Pak Haji ya. Jadi Bu Mary, Bu Mira ya. Bu Mira silakan hadir besok, SMS nama Ibu, hadir besok ke Islamic Center Bekasi jam 9 sampai jam 1. Jam 2 sampai jam 5. Silahkan dipilih season mana yang mau. Kalau hari Sabtu nggak bisa di hari Minggu. Okay. Semuanya tidak dipungut biaya. Semuanya gratis gitu ya. Jadi baik, kita kan masih menunggu telepon Anda pemirsa kalau Anda masih memiliki pertanyaan seputar program tabung haji umroh ini. Nah, ini yang paling juga mungkin menarik yang menjadi pertanyaan nih Pak Haji ke pemirsa gitu ya. Kalau tadi kan memang tidak ada jaminan, tidak ada wawancara, caranya juga cukup mudah sekali sebenarnya gitu kan. Tapi kan kapan berangkatnya? Nah, tahun ini udah full kan? Ya, untuk Desember akan berangkat tanggal 7, tanggal 8, tanggal 17, 21, 22, 27. Itu udah full. Udah full. Untuk Januari juga sama. Kita setiap minggu ada pemberangkatan. Setiap minggu ada pemberangkatan. Nah, malam hari ini nih besok datang untuk kapan nih? Februari juga sama. Maret juga sudah full. Untuk malam hari ini adalah untuk pemberangkatan bulan April minggu terakhir. Bulan April minggu terakhir. Dan bulan Mei awal. Ya, banyak orang yang mengatakan ke saya, kok lama ya masih 6 bulan. Nah, bagaimana nunggu 6 bulan? Nah, masa nunggu 6 bulan, Bapak Ibu nanti bisa ikut sekolah umroh. Oh, ada Jadi sekolah kami umroh. punya sekolah umroh. Oh, ini juga pasti ingin tahu. Tapi saya akan angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Bu Hasanah. Baik. Oh, Ibu Hasanah dari Cengkareng. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya, kalau kita pinjam, cara pengembaliannya itu per bulan atau bagaimana? Terus kalau kita pinjam untuk umroh, apakah kita harus ikut sama-sama dengan Pak Haji atau boleh kita ikut dengan travel lain? Oke, baik. Ya, jadi terima kasih Bu Hasanah. Untuk pinjaman dengan kita, itu jangka pengembaliannya adalah 20 bulan. Kontraknya 2 tahun. Yang 4 bulan saya kasih cadangan, barangkali rezekinya lagi repot. Jadi kita udah pinjamnya 20, dibayar selama 20 kali. Ya. Boleh nggak saya pinjam sama UFO, kemudian saya menggunakan travel lain? Kami melihat dulu travelnya seperti apa. Jadi kami harus mengenal pemilik travelnya, pelayanannya. Bukan apa-apa. Kami ini kan ingin memberikan pelayanan yang baik. Jangan sampai kami salah menunjuk travel. Nanti Mbak Mary atau Ibu Hasanah, saya mau pinjam tapi saya mau travel A. Nah, begitu travel A nggak benar, nanti saya yang repot. Aku males bayar lah, pelayanannya jelek lah. Jadi boleh travel lain, tapi kami akan survei dulu apakah travel tersebut memenuhi persyaratan standarisasi yang kita tentukan. Tapi mungkin lebih baiknya gitu ya Bu ya, kalau disarankan langsung saja ikut travel ya Pak Haji, kan memang sudah ada gitu dan sudah sering memberangkatkan jamaah juga untuk umroh dan haji. Ya, kalau kami sih memang tidak pernah memaksa. Mungkin ada yang nyaman dengan udah langganan, atau ada yang saudaranya punya travel atau temennya. Kita sih tidak ada masalah, pakai travel lain boleh, namun pasti kami melihat dulu. Jadi nanti misalnya Bu Hasanah, saya mau ikut travelnya si A, nanti saya akan menghubungin si A untuk mengenal dulu. Iya, benar sekali. Nah Pak Haji, ini menarik sekali. Tadi ada sekolah umroh sambil menunggu, karena kan waktunya cukup lama nih ya, di akhir bulan Maret
gitu ya kan. Benar di akhir bulan. Di akhir bulan April. April, di awal bulan Mei gitu. 6 bulan gitu. Lama ngapain nih gitu. Ya, selama ini banyak sekali sekolah umroh mungkin yang pertama di Indonesia yang kita punya. Selama ini banyak sekali orang mau berangkat umroh ini manasik kadang cuma sekali. Iya. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, sampai ada tanda kutip seakan-akan umroh itu disamakan dengan tur yang lain. Tur jalan-jalan aja tur gitu. Jalan-jalan ya. Wisata. Sehingga banyak sekali itu mereka tidak memahami. Padahal ibadah umroh atau haji adalah sebuah ibadah yang ada aturannya. Ada aturannya, caranya tawaf bagaimana, pantangannya ketika menggunakan kain ihram apa, doa-doa yang harus dibaca apa ya, bukan hanya sekedar berangkat sampai sana selesai, bukan itu. Banyak sekali orang berangkat umroh namun tidak dapat pahala umroh karena ketidaksempurnaan, dan hal itu dilakukan karena ketidakpahaman. Misalnya contoh, masih banyak sekali jamaah-jamaah saya yang kena dam, kena denda karena udah tahu sedang pakai ihram, ternyata masih gunting kuku, masih pakai parfum. Padahal ada larangan-larangan ihram. Nah inilah disinilah kami membuka kelas umroh. Sampai hal yang sederhana, Mbak, tidak semua orang pernah naik pesawat. Oh iya, benar. Tidak semua orang kan, tidak semua orang pernah naik pesawat. Nah di sini kami mengajarkan bagaimana berhadapan dengan imigrasi, bagaimana ketika menggunakan tempat duduk di pesawat, pesan makanan, sampai cara menggunakan toilet, kami kasih tahu. Belum lagi kalau misalnya kita transit ke satu negara, gitu ya. Bagaimana kita berhadapan ketika transit, pesan makanan. Sementara tidak semua orang juga memahami bahasa negara lain. Saya juga nggak pinter bahasa Arab. Nah apalagi saudara-saudara kita yang selama ini pergaulannya sangat terbatas. Nah di sekolah umroh inilah kami akan memberikan pembelajaran tata cara umroh. Sampai hal yang sederhana, contoh toharoh. Ketika saya ajarkan toharoh, orang bertanya, loh Pak, kan wudhu udah biasa. Oke, wudhu mungkin kita sehari 5 kali. Pertanyaan saya, kapan terakhir tayamum? Nah, banyak yang nggak bisa jawab. Iya, saya dulu diajarin, tapi pernah nggak dipraktekkan? Nah, disinilah kami mengingatkan cara bertayamum yang baik, cara sholat dalam kendaraan, cara dan lain-lain sebagainya. Jadi hal-hal ya, kan nanti mengalami sholat di dalam pesawat, benar, perjalanan mengalami panjang, tayamum, mengalami sholat jamak, mengalami sholat khosor dan lain sebagainya. Inilah dalam sekolah umroh kita membahas, sehingga ketika kita merasakan kesempurnaan ibadah, kita merasa nyaman. Benar sekali. Tentunya datang untuk beribadah umroh tidak hanya sekedar datang hanya beribadah saja. Betul. Tapi jadilah manusia ataupun tamu yang baik di rumah Allah. Tamu yang santun di rumah Allah. Kita akan melanjutkan kembali untuk Anda, dan kami juga masih menunggu telepon Anda jika Anda memiliki pertanyaan. Mana pemirsa? Kami akan kembali lagi untuk Anda. Datanglah padaku, tentunya aku akan datang padamu. Mungkin seperti itu ya Pak ya, yang Allah katakan ya. Tentunya kita yang membutuhkan Allah. Jadi harus kita dulu yang memulai segala sesuatunya. Harus kita dulu dengan niat yang baik untuk bisa datang berkunjung ke rumah Allah. Menjadi tamu Allah haruslah menjadi tamu yang sangat santun. Gitu, karena kalau kita bertamu ke rumah orang saja, ke tetangga, pasti kita santun. Bagaimana kita ke rumah Allah? Gitu. Kita tentunya harus santun. Ini menarik sekali sebenarnya dengan adanya sekolah umroh. Mungkin hal-hal yang sangat kecil yang diajarkan, tapi hal yang sangat kecil itulah menjadi ibadah buat kita di sana. Betul. Jadi banyak sekali kita melakukan kelalaian. Sementara ibadah umroh atau haji adalah sebuah ibadah yang dengan aturan. Ya, dengan aturan yang jelas. Kalau sholat, cara berpakaiannya nggak diatur, selama sopan, rapi, bersih, it's okay. Mau pakai jas, mau pakai sarung, mau pakai celana panjang, boleh. Tapi ketika umroh,
itu ada aturannya. Bagaimana cara menggunakan kain ihram, etikanya, tata cara, ucapannya. Kita kan nggak boleh ngomong yang jelek. Iya. Kita nggak boleh berghibah, karena ghibah itu bagian dari yang menggugurkan pahala umroh. Benar sekali. Banyak sekali hal-hal sederhana yang tidak sadar diucapkan. Nah, inilah kami selalu mengingatkan, andai kata Bapak Ibu sudah di umur 40 tahun, kalikan saja. Berarti kalau 1 tahun 360 hari, sudah kurang lebih 15.000 hari hidup di dunia nih. Nah, mari gunakan waktu 9 hari itu kita melayanin Allah. Gunakan waktu 9 hari itu seefisien mungkin, semaksimal mungkin untuk kita beribadah karena Allah. Iya, fokus. Kita udah dikasih 15.000 hari kok. Masa kita hanya memanfaatkan 9 hari nggak ikhlas? Iya, benar. Nah, inilah tantangan yang sebenarnya. Kita tidak sadar 15.000 hari, 20.000 hari hidup di dunia, kita nggak sadar. Kita kemana-mana, liburan setiap bulan ke mall, setiap tahun kita keluar kota, ke Bali, ke Jogja, ke Eropa, tapi kita tidak pernah terpaku dalam hidup kita kapan kita ke Baitullah. Iya. Nah, jadi kesempatan hari ini saya tawarkan jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Bapak Ibu tidak harus umroh dengan saya, tidak. Tidak harus mau mengambil pinjaman dengan saya juga tidak. Saya hanya menjadi penyambung lidah untuk mengajak, ayolah, gunakanlah minimal sekali dalam hidup kita sebelum kita meninggal, sempat kita hadir di makam Rasul, sempat kita datang ke rumah Allah, ke Baitullah menjadi tamunya Allah. Itulah harapan kita. Iya, tapi kalau misalnya Anda memang sudah memiliki niat dan niatnya memang karena lillahi ta'ala gitu ya, tapi Anda juga mengalami kendala biaya. Nah, tidak perlu khawatir karena yayasan dari Pak Haji atau foundation dari Pak Haji akan membantu Anda untuk bisa menjalankan ibadah umroh. Betul. Ya Pak ya. Terus kita juga ada program selain tabung haji umroh, kita juga punya program namanya Kirot. Apa itu program Kirot? Kirot itu kalau bahasa umum menyebutnya deposito. Jadi kalau siapapun yang punya kelebihan rezeki, misalnya Mbak Mary, saya ada uang 100 juta, kemudian ditabung haji umroh di Bank Mandiri, disetorkan 100 juta, saya akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? 1 umroh untuk berangkat yang kita tanggung biayanya, alias umroh gratis. Tapi tidak boleh dipakai untuk pribadinya. Oh, harus diberikan ke orang lain? Gitu? Pembantunya, supirnya, guru ngajinya. Wow, Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Cibinong. Ibu Nur di Cibinong. Silakan Ibu Nur, langsung dengan Pak Haji pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau tanya. Iya. Kalau untuk seminarnya yang di Islamic Center. Iya, Islamic Center Bekasi, itu kan kita mesti SMS dulu ya Pak Haji ya? Iya. Iya. Saya sudah mencoba SMS yang ke nomor 0822 yang udah ada di tertera di situ. Tapi mungkin belum dapat jawaban ya Bu ya? Itu bagaimana ya Pak Haji ya? Formatnya cukup nama Ibu, jadi formatnya cukup nama, ketik, nama, spasi El Sinta, udah gitu aja Bu. Oh gitu ya. Iya, iya. Cukup. Nama spasi El Sinta ya Ya, Pak Haji ya? sudah itu saja, nanti petugas kami akan mengundang untuk Ibu. Ya. Terima kasih. Baik. Jadi kalau bukan formatnya seperti itu, mungkin tak ada balasan apa bagaimana? Ada, biasanya yang SMS ke saya itu sampai 700 sampai 2.000 orang Bu. Jadi paling Ibu masuk antrian saja. Tapi insya Allah akan kita jawab. Biasanya sampai jam 1 malam Bu jawaban Bu. Oh ya sudah. Ya, tunggu aja Bu, insya Allah kita jawab ya Bu. Ya. Baik, sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya cukup mudah sekali pemirsa. Kalau Anda ingin mengikuti seminar di hari Sabtu dan di hari Minggu, Anda cukup saja melakukan SMS, ketik nama Anda, spasi El Sinta TV gitu ya Pak Haji ya. Nah kalau misalnya Anda ingin sekeluarga, misalnya 10 orang nih Pak Haji, 6 orang, perlu Boleh. diketik juga nggak? Misalnya Mary,
10 spasi El Sinta TV atau bagaimana? Ya, baiknya itu 10-nya disebutin namanya. Jadi Mary, Putriana, gitu, semua disebutin ya, biar lengkap karena gitu. biar seatnya kita kasih. Oke, karena tentunya ada waktunya itu ada 4 kali, Sabtu dan Minggu gitu ya, dan 1 kali waktu itu hanya 60 orang 60 gitu ya. orang. Sementara kita, jadi yang tidak dapat kursi besok itu akan hari-hari biasa, tapi bukan ketemu saya. Oh, kalau Sabtu Minggu Pak Haji Ketemu saya, langsung insya Allah, gitu ya? Insya Allah Oke. ketemu saya. Tapi kalau Senin sampai Jumat, kemungkinannya kecil. Karena Pak Haji sangat cukup sibuk sekali nih pemirsa. Jadi kalau Anda ingin ketemu Pak Haji untuk bisa bertanya jawab Besok, gitu ya. Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Jadi SMS sekarang juga kalau Anda belum dibalas SMS-nya tunggu saja gitu. Kalau mungkin Anda sudah mulai ngantuk malam-malam, besok pagi aja dibacanya gitu Pokoknya kan. akan kita balas. Pasti insya Allah akan dibalas gitu ya Pak Haji ya. Ya kan kita jawab ribuan. Iya. Ya jauh cuma 1 orang gitu, sabar-sabar aja. Nah Pak Haji tadi menarik sekali gitu program selain tabungan haji umroh. Ada program kirot. Jadi program kirot ada sebuah program deposito. Iya. Deposito ini tidak ada biaya administrasinya, Iya. tidak ada bunganya juga. Jadi Mbak Mary naruh 100 juta di Bank Mandiri, saya akan kasih 1 free untuk umroh. 1 free umroh tapi tidak boleh dipakai sendiri, harus diberikan kepada orang lain gitu ya, orang yang dicintai. Kita angkat telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nasuha di Cilegon. Oke, baik. Ibu langsung dengan Pak Haji, silakan Ibu. Ini Pak mau nanya tempat yang paling dekat dari Cilegon itu di mana ya? Iya. Baik Bu, Cilegon jamaah saya banyak sekali Bu. Jadi kemarin juga yang hadir minggu kemarin dari Cilegon, dari Lampung, dari Jambi. Ya, tempat yang paling dekat ya di Bekasi Bu. Oh, gitu. Jadi Ibu bisa berangkat dari Cilegon jam 7, insya Allah jam 9 sudah nyampe Bekasi Bu. Ibu naik kereta bisa, bawa kendaraan pribadi bisa, nanti turunnya di pintu tol Bekasi Barat Bu. Begitu Ibu sampai tol Bekasi Barat, insya Allah nyampe kantor saya. Karena kantor saya di dekat pintu tol Bekasi Barat, yaitu di Islamic Center Kota Bekasi. Baik Ibu, jadi SMS dulu nih Bu sekarang untuk biar besok bisa mendapatkan undangan. Ya, gitu jadi ya. memang kita pusatnya di Islamic Center. Banyak, kemarin pun jamaah kemarin yang hadir minggu kemarin itu dari NTB, dari Kebumen, dari Cilegon, dari Banten, dari Cirebon, banyak. Yang dari luar kota itu banyak. Kalau dari luar Jawa gimana nih Pak Haji? Nggak masalah, yang dari NTB kan luar Jawa. Iya, tapi maksudnya mereka juga bisa datang. Kalau mereka tidak bisa datang? Kalau mereka tidak bisa datang, informasinya biar lewat email. Oh, oke. Jadi kirim SMS nama dan email, kami akan kirim tata acaranya. Kalau yang dari Kalimantan kemarin 38 orang, saya malah nggak pernah ketemu. Oh gitu. Nggak ketemu. Jadi 38 orang dari Kalimantan berangkat ke Baitullah, sudah pulang dan saya nggak pernah tahu. Mereka hanya kirim paspor, kirim data, kita nggak pernah ketemu. Oke. Salah satunya ketemu ijarah tidak dengan saya, dengan karyawan saya, waktu mau berangkat umroh. Ketemunya di Cengkareng. Oh, ketemu di Cengkareng. Soekarno-Hatta. Kita udah biasa, jadi kita memberi pinjaman kepada siapapun dan kita nggak akan tanya. Selama itu untuk ke Baitullah pasti kita kasih. Mau sakit, mau ibu-ibu, mau pemulung, mau tukang ojek, mau tidak punya penghasilan. Nah ini coba pengangguran misalnya yang udah pusing ya, jomblo-jomblo yang udah bingung gitu kan. Jomblo-jomblo mencari jodoh gitu. Mencari jodoh, kenapa nggak berdoa ke Baitullah? Iya, benar. Ketika kita habis lulus sekolah, ya cari kerja susah, ke Baitullah Pak. Iya, mintalah kepada yang memang pemberi. Gitu. Mintalah kepada yang memang menciptakan, aku berikan. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi untuk Anda dan kami masih menunggu telepon Anda.
Mintalah padaku, maka akan kuberikan, janji Allah itu pasti. Nah tentunya kita harus memang sangat meyakini bahwa setiap janji-janji Allah gitu ya Pak Haji ya. Kalau memang Anda sudah merasa gitu ya bahwa saya sudah mampu secara lahir gitu ya untuk melakukan ibadah umroh, tapi saya belum mampu sepenuhnya secara biaya. Nah, tidak perlu khawatir nih gitu. Karena kan seperti katakan, mintalah padaku maka akan kuberikan. Mungkin inilah jawaban dari Allah. Betul. Meminta pada Allah, Allah akan memberikan jalannya, mungkin melewati Pak Haji. Ya, kan? Makanya langkah kecil penonton El Sinta yang pengen umroh, dimanapun pemirsa El Sinta yang pengen umroh, langkah kecilnya adalah mau SMS dulu. SMS dulu ya. Langkah kecil berikutnya adalah datang ke Islamic Center. Langkah besarnya 4 bulan, 5 bulan lagi umroh. Jadi memang kalau misalnya Anda merasa tidak yakin di manakah saya harus menaruh uangnya, uangnya ini tidak ditaruh di yayasannya Pak Haji, tapi uang ini memang ditaruh di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri, di rekening atas nama masing-masing. Artinya ketika pemikiran kita berubah, hari ini aku terkesima nih, akhirnya aku nabung. Tapi begitu tabungannya udah dapat 5 juta, mendingan aku beli motor, nah, mendingan aku liburan ke Eropa, mendingan aku beli apapun, saya mau batal, oh ya silahkan ambil aja. Orang nama sendiri ya. Jadi memang diberikan kesempatan gitu ya pemirsa untuk kita menabung nih, karena umroh yang tahun ini di akhir bulan sudah selesai, sudah tertutup maksud saya. Di awal tahun dulu, pun juga sudah tertutup ya. Kan gini, banyak di antara kita pingin umroh, tapi ketika saya tanya apakah udah punya tabungan umroh? Semua umat muslim sebagian besar, bahkan mungkin 99% tidak punya tabungan untuk umroh. Asuransi punya, tabungan pendidikan punya, tabungan tetek bengek punya, tanah dia beli untuk investasi. Tak bisa tanya punya nggak tabungan untuk umroh? Alhamdulillah belum. Itu yang deposito di mana-mana banyak. Saya tanya, mau nggak deposito untuk hikmahnya, manfaatnya untuk pembantu? Mau nggak Anda depositokan 100 juta bisa mengumrohkan supirnya nggak perlu keluar uang? Maukah deposito dengan mengumrohkan imam masjid atau mengumrohkan penjaga masjid dan lain sebagainya tanpa harus mengeluarkan uang? Alhamdulillah sampai hari ini program ini diluncurkan 2 tahun, tidak lebih dari 10 orang yang ikut. Padahal uangnya tidak berkurang sama sekali. Nggak berkurang. 100 juta kembali 100 juta. Tabungannya dari Bank Mandiri. Dengan atas nama sendiri. Atas nama sendiri. Kalau mau, aku umrohin. Alhamdulillah pada nggak mau. Kenapa? Karena nggak boleh dipakai untuk dirinya. Kalau boleh dipakai untuk dirinya, rebutan. Mas, sebenarnya terkadang disitulah gitu ya kita memberikan tingkat kepedulian kita seperti apa. Jadi saya hanya mengetuk. Mungkin ada imam masjid kita, ada marbot masjid kita yang bertahun-tahun mengabdi untuk masjid, setiap tahun memimpin doa haji, doa umroh, namun dia sendiri belum pernah berangkat umroh. Saya hanya mengetuk, mungkin ada supir kita, pembantu kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang keimanannya sudah baik, namun secara rezeki masih kurang beruntung. Kenapa sih kita yang punya rezeki cukup nggak punya keinginan untuk mengumrohkan mereka? Karena hadiah ini akan dia kenang seumur hidup dia, dari dia hidup sampai meninggal, sampai keluarganya akan mengenangnya. Karena pemberian umroh dan haji adalah suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Iya, pemirsa, Anda masih memiliki kesempatan untuk melakukan SMS cukup dengan ketik nama Anda, spasi El Sinta TV dan kirimkan ke nomor SMS yang sudah tertera di layar kaca Anda. Untuk Anda ingin mengikuti program tabungan haji umroh dan Anda juga bisa mengikuti seminarnya di hari Minggu, di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nanti jamnya Anda bisa pilih di pagi hari ataupun di sore hari ya. Ada 4 kali pertemuan ya Pak Haji ya. Gitu, jadi jangan lupa ketik sekarang juga SMS-nya. Pak Haji, waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali ya Pak Haji ya. Sama-sama. Atas informasinya, semoga ini bisa menjadikan berkah buat kita semua. Amin. Dan buat Anda pemirsa El Sinta TV, tidak perlu khawatir kalau Anda sekarang memang sudah memiliki niat yang mantap untuk melakukan ibadah umroh. Langsung daftarkan diri Anda melalui SMS. Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa El Sinta TV, saya Mary Putrian. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.